Kaisar Naga Abadi Chapter 1751 Bahasa Indonesia 1751 Lepaskan semua bulumu. Huang Bing, aku akan membantumu mendapatkan hati Phoenix yang surgawi. Kata Pangeran Gagak Emas yang ke-9. Dia kemudian berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas menaiki tangga jade. Hati Wutong adalah milikku. Selain Huang Kong, Wan Tianlong berbicara dan menyerang ke depan seperti kilat. Segera setelah itu, Mo Qingsui, Qin Chen, dan yang lainnya juga bergegas menaiki tangga giok, takut mereka akan selangkah lebih lambat. Lu Ming tidak bergerak. Dia merasa tidak sesederhana itu. Jika tangga giok ini benar-benar merupakan ujian bagi junior klan Phoenix, mungkin tidak ada gunanya bagi yang lain untuk naik. Lu Ming bukan satu-satunya yang tidak bergerak. Murid Sekte Pedang Hutan Belantara di samping Huang Bing juga tidak bergerak. Mereka membawa pedang tempur di punggung dan berdiri di samping Huang Bing. Huang Ling, Huang Bing, Huang Kong, dan Huang Xuan mendaki dengan sekuat tenaga. Benar saja, tidak lama kemudian, Mo Qingsui, Pangeran ke-9 Gagak Emas, dan yang lainnya semuanya turun dari puncak gunung. Kita tidak bisa memanjat pohon payung kuno sama sekali. Ada kekuatan dahsyat yang menghalangi kita. Kata Mo Qingsui. Tebakanku adalah hanya mereka yang bertubuh Phoenix yang bisa memanjat pohon payung kuno dan mendapatkan jantung pohon payung setelah melalui ujian. Lu Ming berspekulasi. Itu sangat mungkin. Mo Qingsui mengangguk. Yang lain jelas sudah memikirkan hal ini juga. Mereka berdiri di belakang Huang Kong, Huang Bing, dan yang lainnya. Sekarang, terserah Feng Ling dan yang lainnya. Siapapun yang bisa mencapai puncaknya terlebih dahulu akan bisa mendapatkan jantung pohon payung tersebut. Huang Ling dan 3 orang lainnya berjalan selangkah demi selangkah, tetapi kecepatan mereka sangat lambat. Tampaknya semakin tinggi mereka pergi, semakin besar tekanan yang mereka rasakan. Ada terlalu banyak orang di sini. Menurutku, lebih baik biarkan saja. Mata Pangeran Gagak Emas ke-9 berkedip dengan cahaya keemasan saat dia melihat ke arah Huang Ling, Lu Ming, dan yang lainnya. Saya juga berpikir ada terlalu banyak orang. Mengapa kita tidak membuang beberapa saja? Pemuda lain di samping Pangeran Gagak Emas ke-9 berbicara. Bang, bang, keduanya berjalan menuju Lu Ming dan yang lainnya. Hanya favorit surga dari Sekte Pedang Hutan Belantara yang tidak bergerak. Gan, putra mahkota Gagak Emas ke-9 berubah menjadi wujud aslinya. Seluruh tubuhnya diliputi oleh api surgawi matahari agung yang menakutkan. Sayapnya seperti pedang saat dia menebas ke arah Lu Ming. Orang lain menyerang Feng Ling. Selama dia bisa menjatuhkan Huang Ling dari tangga giok atau bahkan melukainya, dia akan mampu menyingkirkan lawan Huang Bing. Huang Ling berusaha sekuat tenaga untuk menahan tekanan di tangga giok dan tidak bisa menahannya sama sekali. Enyah! Mo Qingsui berteriak saat dia bertarung dengan ahli kebanggaan surga, menghalanginya. Mata Lu Ming menjadi dingin saat dia memukul dengan telapak tangannya dan mengenai sayap Pangeran Gagak Emas yang ke-9. Dengan dentang, suara logam yang mengenai logam terdengar. Sayap Pangeran Gagak Emas ke-9 lebih kuat dari senjata suci biasa, tapi serangan Lu Ming bahkan bisa membelah senjata suci. Serangan Lu Ming secara langsung mematahkan api matahari surgawi yang menutupi sayap Gagak Emas. Kekuatan mengerikan dari seni surga penekan penjara melonjak menuju sayap Gagak Emas. Tubuh Pangeran ke-9 Gagak Emas bergetar seolah-olah dia tersengat listrik, dan dia dengan cepat menarik kembali sayapnya. Burung yang sakit, aku akan mencabut semua bulumu hari ini. Lu Ming berteriak dengan dingin. Dia melangkah maju dan menggunakan teknik surga penekan penjara. Telapak tangannya seperti pisau, terus-menerus membombardir Pangeran Gagak Emas yang ke-9. Pangeran Gagak Emas yang ke-9 menjerit panjang dan mengepakkan sayapnya dengan liar. 2 matahari mengembun di sayapnya, seluruhnya dibentuk oleh api surgawi matahari besar. Mereka sangat kuat dan menyerang Lu Ming. Namun, Lu Ming mengabaikannya. Dia melangkah maju dan mengaktifkan hukum kekacauan. Dia menggunakan teknik surga penekan penjara dan menyerang dengan 2 telapak tangan. Bang, bang, kedua matahari yang dibentuk oleh api surgawi matahari besar itu meledak. Lu Ming bergegas melewati mereka, telapak tangannya terus-menerus membentur sayap Pangeran Gagak Emas ke-9. Tubuh Pangeran Gagak Emas ke-9 bergetar hebat.
Dia sama sekali tidak bisa menahan kekuatan mengerikan Lu Ming. Setelah beberapa gerakan, bulu emas di sayapnya berkibar saat dia dipukul oleh Lu Ming. Pedang Pangeran Gagak Emas yang ke-9 melolong panjang, amarahnya membubung tinggi ke langit. Suara mendesing. Cahaya pedang yang terlihat menembus kehampaan dan menebas ke arah Lu Ming. Cahaya pedang itu berwarna hitam pekat, tapi sangat tajam dan menakutkan. Bang! Lu Ming tiba-tiba melangkah maju, telapak tangannya menembus pertahanan Pangeran Gagak Emas ke-9. Dia meraih salah satu kaki gagak emas, mengayunkannya, dan menghantamkannya ke arah cahaya pedang. Cahaya pedang menebas, dan darah keluar. Langit dipenuhi bulu-bulu emas yang menari-nari. Salah satu sayap Pangeran ke-9 Gagak Emas hampir terpotong. Meski pada akhirnya ia tidak terpotong, hanya separuh sayapnya yang tersisa tergantung di tanah. Pemandangan yang mengerikan. Lu Ming, aku akan membunuhmu. Pangeran Gagak Emas ke-9 meraung dengan marah, seperti anak ayam kecil yang akan disembelih, terjatuh di tangan Lu Ming. Aku tidak memotongmu, jadi kenapa kamu berteriak padaku? Lu Ming menyeringai dan meraih sayap Pangeran Gagak Emas ke-9 yang terluka dengan tangannya yang lain. Dia merobeknya dengan paksa. Pangeran Gagak Emas yang ke-9 tersentak dan menjerit nyaring. Lepaskan dia. Pedang itu bersenandung dan favorit surga dari Sekte Pedang Hutan Belantara melangkah maju. Matanya seperti pedang, menusuk ke arah Lu Ming. Kamu bisa melakukannya, tapi hati-hati jangan sampai memotong burung yang sakit ini. Kata Lu Ming. Sekte Pedang Hutan Belantara favorit surga ini memiliki kekuatan tempur yang sangat mengejutkan. Tingkat pengolahannya sebenarnya sudah mencapai lingkaran besar tahap malaikat cerah, yang jauh lebih kuat dibandingkan Pangeran Gagak Emas ke-9 dan yang lainnya. Bus! Dengan teriakan pedang, pedang tempur di belakang pendekar pedang Sekte Pedang Hutan Belantara terhunus. Itu adalah pedang besi. Pedang besi itu melintasi langit dan menebas Lu Ming. Lu Ming melemparkan Pangeran Gagak Emas ke-9 ke arahnya. Pendekar pedang dari Sekte Pedang Hutan Belantara menyipitkan matanya dan menyingkirkan pedang besinya. Dia menamparkan dengan tangannya yang lain, membentuk cetakan telapak tangan besar untuk memblokir Pangeran Gagak Emas yang ke-9. Pedang sunyi, bunuh anak itu. Pangeran Gagak Emas yang ke-9 meraung. Mundur, kata-kata Huang Jian sederhana saja. Dia kembali ke sisi Huang Bing setelah mengucapkan satu kata. Lu Ming memberinya tekanan yang kuat. Dia tidak merasa percaya diri menghadapi Lu Ming. Lu Ming, aku akan mengingat ini. Pangeran Gagak Emas ke-9 melirik Lu Ming dengan dingin dan kembali ke sisi Huang Bing. Dia bermandikan api matahari surgawi dan mulai pulih dari luka-lukanya. Favorit surga yang bertarung dengan Mu Qingsui juga mundur. Wan Tianlong dan paragon lainnya memandang Lu Ming dengan ekspresi muram. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu kuat. Dia benar-benar bisa menghancurkan Pangeran Gagak Emas yang ke-9. Pangeran Gagak Emas yang ke-9 berada di puncak alam Sein yang cerah dan merupakan binatang dewa. Ia dilahirkan dengan kendali hukum matahari dan telah memadatkan kekuatan super matahari. Kekuatan tempurnya jelas tidak lebih lemah dari mereka. Namun, dia dipukuli secara menyedihkan oleh Lu Ming. Keempat pihak terdiam dan menunggu pertarungan antara Huang Ling, Huang Bing, Huang Kong, dan Huang Xuan. Keempatnya bersinar dengan cahaya cemerlang, membentuk gambar burung phoenix dengan warna berbeda. Mereka mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan tangga jade dan perlahan-lahan naik. Awalnya, mereka berempat maju dengan kecepatan yang sama. Namun, tidak lama kemudian, Huang Xuan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan disusul oleh tiga lainnya. Huang Xuan tidak mau menyerah dan mencoba yang terbaik untuk mengejar ketinggalan, tetapi jarak antara dia dan tiga orang di depannya semakin jauh. Di depan mereka, Huang Ling, Huang Kong, dan Huang Bing sedang mengemudi bersama. Budidaya Huang Kong dan Huang Bing sangat mendalam. Keduanya telah mencapai puncak alam Sein terang, sementara Huang Ling baru saja menerobos ke tingkat atas alam Sein terang. Namun, tubuh spiritual Huang Ling berada pada level yang lebih tinggi, sehingga ketiganya mampu maju berdampingan. Kaisar Naga Abadi Chapter 1752 Bahasa Indonesia 1752 melawan 4 jenius hebat sendirian. Bang, bang, bang. Mereka bertiga memanjat selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang mereka ambil,
tangga jade mengeluarkan suara gemerincing. Teriakan burung phoenix terus keluar dari mereka bertiga. Huang Ling sepenuhnya bermandikan api abadi, seolah-olah dia akan berubah menjadi phoenix abadi. Lambat laun, Huang Ling mulai memimpin dan mengungguli Huang. Hal ini membuat wajah Huang Bing dan Huang Kong menjadi sangat muram. Keduanya tidak mau. Apakah mereka akan kalah dari Huang Ling? Jantung pohon payung akan diambil oleh Huang Ling. Mereka sangat menyadari misi ini. Itu juga merupakan ujian bagi mereka oleh para petinggi Istana Phoenix, dan Tuan Istana akan memperhatikannya. Siapapun yang menang akan menjadi lebih penting daripada putra dan putri suci lainnya, dan akan menerima lebih banyak sumber daya di masa depan. Hanya dengan begitu mereka akan mempunyai modal untuk menantang putra suci dan perawan suci yang lebih kuat. Kekuatan yang kuat seperti Istana Phoenix memiliki terlalu banyak teladan. Ada orang-orang suci dan putra di setiap generasi. Berapa banyak favorit surga yang ada? Jika dia ingin berdiri di puncak dan bersaing untuk posisi Master Istana Phoenix, dia harus menekan semua teladan lainnya. Sekarang, jika ketujuh orang suci yang cerdas masih belum bisa menang, mereka ditakdirkan untuk menjadi sahabat karib belaka di masa depan. Mereka tidak bisa bersaing memperebutkan posisi ketua istana. Kecuali dia bisa mendapatkan kesempatan yang menantang surga di kemudian hari. Waktu berlalu dengan lambat, keuntungan Huang Ling menjadi semakin jelas, dan dia semakin dekat ke puncak. Pangeran Gagak Emas ke-9, Wan Tianlong, Huang Jian, dan talenta terbaik lainnya semuanya tampak pucat. Bagaimanapun, mereka adalah Huang Kong dan Huang Bing mengundang mereka untuk membantu mereka. Tentu saja, mereka ingin membantu mereka memenangkan tempat pertama. Dengan cara ini, mereka akan mempunyai wajah tertentu. Huang Kong dan Huang Bing saling memandang, dan jejak kekejaman muncul di mata mereka. Mari kita bergabung. Mari kita jatuhkan roh Phoenix terlebih dahulu sebelum kita memperjuangkannya. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Huang Kong mengirim pesan ke Huang Bing. Baiklah, itulah yang aku pikirkan. Saya akan mengirim pesan ke Huang Jian dan yang lainnya. Huang Bing mengangguk dan mengirim pesan kepada Huang Jian dan Pangeran Gagak Emas. Dia berencana bekerja sama dengan Huang Kong untuk menangani Huang Ling terlebih dahulu. Di saat yang sama, Huang Kong juga mengirimkan pesan kepada 3 orang yang diundangnya. Mata Pangeran Gagak Emas ke-9 bersinar dan memancarkan niat membunuh yang dingin. Selain Huang Kong, Wan Tianlong dan yang lainnya juga melihat ke arah Lu Ming dan mengangguk dalam diam. Kemudian, dalam sekejap, 6 teladan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Tidak baik, Huang Kong dan Huang Bing bekerja sama. Mereka harus berurusan dengan Huang Ling dulu. Mu Qingsui berteriak ketakutan. Tidak sulit menebak situasinya. Jagalah roh Phoenix dengan baik. Kalian berdua menjaga sisi kiri dan kanan. Aku akan menjaga bagian bawah. Kata Lu Ming. Dia berdiri di belakang Huang Ling dan menatap Pangeran ke-9 Gagak Emas dan yang lainnya. Turun. Pangeran Gagak Emas ke-9 melirik Lu Ming. Pada akhirnya, dia tidak berani melawan dan menerkam Qin Feng. Favorit surga lainnya menyerang Mu Qingsui. Adapun pedang Desolate, Wan Tianlong dan 3 lainnya menyerang Lu Ming pada saat yang bersamaan. Kekuatan tempur Lu Ming adalah yang terkuat. Selama dia menyingkirkan Lu Ming terlebih dahulu, sisanya akan mudah ditangani. Bus! Pedang besi dari pedang terpencil itu terhunus dan menembus kehampaan, membuat suara siulan yang menakutkan saat menebas ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, tubuh Wan Tianlong bersinar terang ketika senjata Sein muncul satu demi satu. Ada total 72 senjata Sein, salah satunya adalah senjata Sein yang hebat. Ki senjata pertempuran berkumpul, dan itu sangat kuat saat menyerang Lu Ming. Namun, yang membuat mata Lu Ming menyipit bukanlah Wan Tianlong, melainkan pemuda berjubah ungu lainnya. Orang ini sebenarnya sama dengan Huang Jian, juga berada di lingkaran besar panggung Sein yang cerah. Dia sangat kuat, dan dengan satu serangan telapak tangan, seekor ular raksasa yang menakutkan menerkam ke arah Lu Ming. 2 di lingkaran besar panggung Sein terang dan 2 di puncak panggung Sein terang. Mereka berempat bergabung dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Mereka ingin melenyapkan Lu Ming. Ketika dia berada di benua Azure, Lu Ming telah mencoba yang terbaik. Namun, itu hanya berlaku bagi para Supreme Sein biasa. Mereka berempat bukanlah orang suci biasa.
Semuanya adalah favorit surga dengan tubuh spiritual surgawi. Kekuatan super mereka lebih kuat dan masing-masing bisa bertarung di atas levelnya. Contohnya, Huang Jian dan pemuda berjubah ungu mungkin berada di lingkaran besar tahap Sein cerah, namun kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dibandingkan Sein agung tingkat bawah di benua Azure. Faktanya, mereka mungkin lebih. Lu Ming meraung dan menggunakan teknik pedang dewa. Cahaya pedang keluar dari matanya terus-menerus. Huang Jian dan tiga lainnya bergidik, tetapi Huang Jian dan pemuda berjubah ungu itu pulih dalam sekejap. Mereka terus menyerang Lu Ming. Hanya Wan Tianlong dan orang lain yang lebih terpengaruh. Kekuatan jiwa yang sangat kuat. Mata Lu Ming menyipit. Para jenius ini tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Mereka tidak hanya kuat dalam pertarungan, namun kekuatan jiwa mereka juga lebih kuat dari orang biasa. Kebanyakan dari mereka memiliki harta yang dapat mempertahankan jiwa mereka. Teknik pedang surgawi Lu Ming tidak berpengaruh banyak pada mereka. Bertarung, Lu Ming menggunakan teknik penekan surga dan menyerang beberapa kali. Bang! Bang! Lu Ming menghancurkan pancaran pedang dari pedang terpencil dan serangan pemuda berjubah ungu itu, tapi tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang. Tapi segera setelah itu, Huang Jian dan yang lainnya melancarkan serangan yang lebih kejam, yang semuanya merupakan kekuatan super. 30% dari kekuatan mantranya. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Baik pedang terpencil maupun kekuatan supernatural pemuda berjubah ungu telah mencapai 30%. Kekuatan mereka sangat menakutkan dan penuh dengan kekuatan destruktif. Di sisi lain, meskipun Wan Tianlong dan rekannya sedikit lebih lemah, mereka merupakan ancaman tertentu bagi Lu Ming. Jari kacau. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming menggunakan jari kekacauan kesengsaraan. Dia menunjuk 4 jari berturut-turut. 4 jari raksasa, berwarna kekacauan dan mengandung kekuatan penghancur, menunjuk keempat orang itu. Bang! 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 Keempat serangan itu langsung hancur. Huang Jian dan pemuda berjubah ungu gemetar dan mundur beberapa langkah. Adapun Wan Tianlong dan pria lainnya, mereka terpaksa mundur dengan panik sambil memuntahkan seteguk darah. Meskipun jari kesengsaraan Chaos baru selesai 18%, kekuatannya bahkan lebih kuat dari 30% seni suci yang dikembangkan dari hukum. Hukum kekacauan. Mungkinkah dia anak kekacauan? Petik 2. Mata pedang terpencil dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mengenali hukum Lu Ming. Jadi bagaimana jika dia adalah anak kekacauan? Dia belum dewasa. Aku akan tetap membunuhnya. Pemuda berjubah ungu itu berteriak. Cahaya ungu muncul saat dia melambaikan tangannya terus-menerus. Ular ungu besar menerkam ke arah Lu Ming. Kalian berdua, pergi dan tangani Huang Ling. Serahkan Lu Ming pada kami. Huang Jian berkata pada Wan Tianlong dan Wang Yan. Baiklah. Wan Tianlong dan Fang Ping mengangguk, berencana mengelilingi Lu Ming dan menyerang Huang Ling. Tetaplah di sini. Mati! Lu Ming berteriak saat jarak di antara alisnya bersinar. Susunan cakram Tai Chi melayang keluar, dan pola Tai Chi muncul, berubah menjadi pedang ikan yin yang. Ia menyerang Wan Tianlong dan Huang Jian, menghalangi jalan mereka. Pada saat yang sama, dia menggunakan jari malapetaka yang kacau untuk melawan Huang Jian dan pemuda berjubah ungu. Lu Ming sendiri memblokir 4 teladan, mencegah mereka mendekati roh Phoenix. Yang lain kaget, terutama Huang Kong dan Huang Bing yang tidak bisa tenang. Dia belum pernah melihat Lu Ming sebelumnya. Dia termasuk dalam kekuatan manakah? Kekuatan tempurnya terlalu menakutkan. Dia hanya berada di alam suci awal yang cerah, tetapi kekuatan tempurnya benar-benar menantang surga. Dia sebenarnya bisa bertarung melawan 4 orang jenius yang hebat. Dan hukum yang dia kendalikan diduga adalah hukum kekacauan yang legendaris. Mungkinkah putra kekacauan benar-benar telah lahir? Huang Ling sebenarnya tahu orang jenius seperti itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 1753 Bahasa Indonesia 1753 Bab 1753 Seorang pria menjaga celah. Kerumunan dikejutkan oleh kekuatan tempur Lu Ming, sementara mata Qin Feng berkedip karena cemburu. Sebelumnya, Lu Ming telah menyebabkan dia kehilangan muka di depan Huang Ling. Sekarang, dia menjadi pusat perhatian dan mengalahkan semua orang jenius lainnya. Hal ini membuatnya sangat iri. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak menjadi pusat perhatian.
Sepertinya anak ini tertarik pada Huang Ling, dan aku khawatir Huang Ling juga menyukai anak ini. Aku tidak akan membiarkan kalian melakukan apa yang kamu inginkan. Mata Qin Feng bersinar dengan cahaya dingin. Dia bertarung dengan Pangeran Gagak Emas yang ke-9. Pada saat ini, dia dengan sengaja gemetar dan mundur, membuat Huang Ling terkena serangan Pangeran Gagak Emas yang ke-9. Tidak baik, Lu Ming dan Mu Qingsui sama-sama terkejut. Dengan kekuatan tempur Qin Feng, memblokir Pangeran Gagak Emas yang ke-9. Namun kini, dia terpaksa mundur oleh Pangeran Gagak Emas yang ke-9. Ini tidak normal, tapi tidak ada waktu untuk memikirkannya. Feng Ling, turunlah. Pangeran Gagak Emas yang ke-9 menjerit panjang. Sayap emasnya mengepak seperti pedang ke arah Huang Ling. Phoenix Spirit tidak bisa melakukan serangan balik dan hanya bisa bertahan secara pasif. Ledakan. Nyala api yang tidak dapat binasa di tubuh Huang Ling bergetar hebat seolah-olah akan segera hancur. Tubuh halusnya bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Membunuh. Mati. Teriak Pangeran Gagak Emas ke-9. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melancarkan serangan kekerasan ke Huang Ling. Semangat Phoenix. Mu Qingsui cemas, tapi dia terjerat dengan lawannya dan tidak bisa menyelamatkannya. Kamu sedang mencari kematian. Saat ini, Lu Ming berteriak. Tubuhnya bersinar dengan titik cahaya dan senjata suci muncul. Satu persatu, senjata Sein dan senjata pertempuran Qi saling terhubung dan melonjak ke langit seperti pilar cahaya. Dengan satu pemikiran, Lu Ming melemparkan senjata suci yang hebat, yang terbang menuju Pangeran Gagak Emas yang ke-9 dengan suara siulan yang menakutkan. Pangeran Gagak Emas yang ke-9 terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming masih memiliki energi untuk menyerangnya saat dia bertarung melawan favorit 4 surga. Dia mengepakkan sayapnya dan matahari muncul, mencoba menghalangi cahaya pedang Lu Ming. Namun, itu tidak ada gunanya. Pedang itu langsung menembus matahari dan salah satu sayap Pangeran ke-9. Kekuatan mengerikan itu membuatnya mundur dan hampir merobek salah satu sayapnya. 10.000 tentara menggulir. Bagaimana Anda tahu 10.000 tentara menggulir? Wan Tianlong berteriak tak percaya. Huang Jian dan yang lainnya juga terkejut. Lu Ming sebenarnya mengetahui seni 10.000 tentara keluarga Wan. Membunuh. Lu Ming menangis panjang. Satu demi satu, senjata suci menghujani Pangeran Gagak Emas yang ke-9 seperti badai. Pangeran Gagak Emas yang ke-9 melawan dengan sekuat tenaga, tetapi di saat berikutnya, luka muncul di tubuhnya. Bulu emas bertebaran di udara. Bus. Lu Ming mengendalikan susunan di Staichi. Itu memancarkan cahaya terang dan menekan pedang sepi itu. Huang Jian memegang pedang besinya dengan kedua tangan dan bertarung melawan formasi Tai Chi. Jari kacau. Jari-jari Lu Ming mengalir dengan hukum kekacauan. Dia mengacungkan jarinya dan sebuah jari besar terbentuk. Itu seperti jari dewa, yang mampu menghancurkan dan menekan segalanya. Jari kesengsaraan yang kacau, yang berada pada puncaknya, meledak dengan kekuatan penuh. Sasaran jari ini masih berupa pedang terpencil. Mata Huang Jian serius. Dia menggeram, dan pedangnya Qi menjadi liar. Seluruh tubuhnya sepertinya ditutupi pedang besi. Berdebar, jari kesengsaraan yang kacau menyentuh pedang besi. Tubuh Huang Jian bergetar dan dia terbang mundur. Dia terjatuh dari tangga jade dengan darah di sudut mulutnya. Yang lainnya terkejut. Lu Ming terlalu kuat. Dia telah melukai Pangeran Gagak Emas ke-9 dan pedang tandus secara berturut-turut. Dia seperti dewa perang yang tidak terkalahkan. Beberapa orang yang tersisa mau tidak mau mundur. Mereka memandang Lu Ming dengan muram dan menghentikan serangan mereka. Lu Ming, bagaimana kamu bisa mengembangkan seni 10.000 tentara? Wan Tianlong memelototi Lu Ming dan menggonggong dengan dingin. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak menjawab. Legenda mengatakan bahwa hukum kekacauan selalu berubah dan dapat diubah menjadi ribuan hukum. Kecuali beberapa hukum jalur raja dan hukum tertinggi, semuanya dapat diubah. Tidak mengherankan jika dia telah mengembangkan gulungan 10.000 prajurit. Kata Huang Jian sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Sepertinya orang ini benar-benar anak kekacauan. Kata pemuda berjubah ungu, matanya dipenuhi kesungguhan. Huang Bing, kamu sendirian sekarang. Kami sudah mencoba yang terbaik.
Huang Jian menggelengkan kepalanya dan menyarungkan pedang tempurnya. Dia duduk dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Sosok pemuda berjubah ungu itu bergerak dan dia pun melayang kembali. Jelas sekali dia sudah menyerah untuk menghentikan Feng Ling. Lu Ming terlalu kuat dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Bahkan jika banyak dari mereka bergabung, itu akan sia-sia. Mereka telah mencoba yang terbaik. Mereka di sini hanya untuk membantu, jadi mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa. Tatapan Wan Tianlong sangat dingin. Dia melirik Lu Ming beberapa kali, lalu pergi. Mengumpulkan, Lu Ming melambaikan tangannya dan senjata suci terbang. Gagak emas ke-9 berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia berlumuran darah dan hampir semua bulu emasnya rontok. Dia telah menjadi seekor gagak yang tidak berbulu. Yang lain memandang pangeran gagak emas ke-9 dengan ekspresi aneh. Mereka ingin tertawa, tapi terlalu malu. Ah, Lu Ming, aku ingin kamu mati. Pangeran gagak emas yang ke-9 mengeluarkan raungan histeris. Ini merupakan penghinaan besar. Suku gagak emas dikenal sebagai binatang dewa matahari. Mereka sangat bangga dan pernah bersaing dengan naga dan phoenix sejati di zaman kuno. Mereka pastinya adalah binatang dewa tertinggi. Namun, sebagai putra mahkota suku gagak emas, dia ditelanjangi oleh Lu Ming di depan semua orang. Ini merupakan penghinaan yang terang-terangan. Seekor burung yang sakit masih berani bersikap sombong. Sepertinya aku akan makan daging burung panggang untuk dimakan hari ini. Mata Lu Ming bersinar dingin saat dia menatap pangeran gagak emas ke-9 dengan sikap bermusuhan. Pangeran gagak emas yang ke-9 diselimuti udara dingin. Dia mundur dengan panik, matanya berkedip ketakutan. Burung yang sakit sebenarnya tidak punya nyali. Cepat pergi. Diam, Lu Ming berteriak dan melangkah maju ke sisi Huang Ling. Dia menatap Qin Feng dengan dingin. Wajah Qin Feng menjadi gelap. Pada saat yang sama, wajah Huang Kong dan Huang Bing sangat muram. Kekuatan tempur Lu Ming jauh melebihi ekspektasi mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk memaksa Huang Ling jatuh. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Teriakan burung phoenix terus terdengar saat Huang Ling dan yang lainnya terus bergerak maju. Namun seiring berjalannya waktu, keunggulan Huang Ling semakin bertambah. Kecepatannya tidak berubah, tetapi kecepatan Huang Kong dan Huang Bing menjadi semakin lambat. Mereka hanya bisa menyaksikan roh phoenix mendekati puncaknya. Beberapa jam kemudian, Huang Ling mencapai puncak gunung. Ketika Huang Ling melangkah ke puncak gunung, seekor burung phoenix yang menyala-nyala menjerit panjang dan membubung ke langit. Auranya meningkat tajam. Saya telah menerobos. Semua orang terkejut. Ketika dia mencapai puncak gunung, budidaya Huang Ling sebenarnya telah menembus satu tingkat. Dia telah menerobos dari tingkat atas orang suci yang cerdas ke puncak orang suci yang cerdas. Tampaknya tangga giok ini bukan hanya cobaan dan ujian bagi para murid Istana Phoenix, tetapi juga sebuah peluang. Huang Bing, Huang Kong, dan Huang Xuan berhenti dan menghela nafas. Mereka tahu bahwa mereka telah kalah dalam persaingan. Aura Huang Ling meningkat tajam. Setelah beberapa saat, dia menariknya kembali. Pada saat ini, beberapa daun jatuh dari pohon payung kuno dan membentuk seekor phoenix. Huang Ling melompat ke punggung phoenix. Phoenix menjerit panjang dan terbang langsung ke pohon payung kuno. Kaisar Naga Abadi Chapter 1754 Bahasa Indonesia 1754 Penguasa Istana Phoenix. Tidak lama kemudian, roh Phoenix melayang turun dari pohon payung kuno. Feng Ling, bagaimana kabarnya? Apakah kamu mendapatkan inti dari pohon payung? Lu Ming bertanya. Ya, aku mengerti. Huang Ling mengangguk. Itu hebat. Mu Qingsui melompat kegirangan. Huang Kong, Huang Bing, dan yang lainnya iri, tapi mereka hanya iri. Pada titik ini, mereka tidak dapat lagi memperjuangkannya. Kali ini, banyak orang penting di Istana Phoenix yang akan menonton. Kompetisi sebelumnya bukanlah apa-apa, tetapi sekarang Feng Ling telah mendapatkan jantung pohon wutong, mereka akan dihukum jika bertarung lagi. Huang Ling, selamat. Huang Bing tersenyum dan memberi selamat kepada Feng Ling. Kali ini, Feng Ling telah mendapatkan jantung dari pohon payung. Ditambah dengan bakatnya yang menakutkan, statusnya di Istana Phoenix pasti akan lebih tinggi di masa depan. Dia bahkan mungkin bisa bersaing dengan para jenius yang lebih kuat di masa depan. Karena dia sudah kalah,
dia tentu saja harus membangun hubungan baik dengan Feng Ling. Terima kasih telah membiarkanku menang. Huang Ling juga tersenyum. Hah, Huang Kong mendengus tidak senang. Dia kemudian mundur dan pergi tanpa henti. Pakar yang dia pekerjakan juga pergi bersamanya. Saudari Feng Ling, aku pamit dulu. Huang Bing tersenyum dan pergi bersama Huang Jian dan yang lainnya. Huang Xuan dan yang lainnya juga pergi, hanya menyisakan mereka berempat. Feng Ling, selamat. Melalui kerja keras kami akhirnya membantu Anda mendapatkan jantung pohon payung. Perjalanan ini tidak sia-sia, kata Qin Feng sambil tersenyum. Upaya kami. Puff, Qin Feng, kamu masih punya wajah. Kamu sengaja membiarkan Pangeran Gagak Emas ke-9 melukai Huang Ling. Mu Qingsui berkata dengan wajah cemberut. Mu Qingsui, apa maksudmu dengan ini? Apa aku sengaja bersikap lunak padanya? Jika kamu tidak punya bukti, jangan memfitnahku. Kata Qin Yang. Apakah aku sudah melakukannya atau belum? Aku mengetahuinya dengan jelas di hatiku. Mu Qingsui mendengus dingin, lalu menarik tangan Huang Ling dan berkata, Feng Ling, ayo pergi. Kita tidak perlu repot dengan orang yang begitu hina di kemudian hari. Orang seperti ini bermuka satu dan bermuka dua. Terlalu berbahaya jika berada terlalu dekat dengannya. Huang Ling tersenyum dan menatap Lu Ming. Lu Ming, ayo pergi. Baiklah. Lu Ming mengangguk dan berjalan berdampingan dengan Huang Ling dan Mu Qingsui, kembali ke arah mereka datang. Lu Ming dan Huang Ling bahkan tidak melihat ke arah Qin Feng. Brengsek. Qin Feng mengertakkan giginya, dan matanya bersinar karena kekejaman. Dia kemudian pergi juga. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke pintu keluar dan melangkah ke dalam pusaran, meninggalkan tempat itu. Feng Ling, selamat telah mendapatkan jantung pohon payung. Orang tua tadi berkata sambil tersenyum begitu Lu Ming dan yang lainnya keluar. Kamu terlalu sopan, tetua. Huang Ling membungkuk sedikit. Feng Ling, Tuan Istana ingin bertemu denganmu. Aku akan membawamu ke sana. Kata lelaki tua terkemuka itu. Tuan Istana, tetua, Lu Ming juga ingin membicarakan sesuatu dengan Tuan Istana. Bisakah kamu membawanya menemui Tuan Istana? Mata Huang Ling berbinar. Apakah kamu membawanya? Pertama-tama saya akan melaporkan hal ini kepada Tuan Istana dan melihat apa yang dia pikirkan. Dia berkata untuk ketua. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, tetua. Huang Ling membungkuk. Tetua pertama mengeluarkan jimat transmisi suara giok dan mengirim pesan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, Tuan Istana telah setuju untuk menemuinya, ikutlah dengan saya. Lu Ming dan Huang Ling mengikutinya, sementara Mu Qingsui kembali sendirian. Tidak lama kemudian, mereka sampai di aula besar. Di aula utama, seorang wanita cantik dengan pakaian istana duduk. Dia memiliki ekspresi ramah dan senyum tipis. Dia tidak memancarkan aura apapun. Namun, ketika Lu Ming mendekatinya, jantungnya berdebar kencang. Otot-otot di tubuhnya menegang dan bahkan jiwanya sedikit gemetar. Mengerikan sekali. Lu Ming sangat terkejut. Kekuatan pihak lain benar-benar menggemparkan dan telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Saat dia mendekat, dia tidak memancarkan aura sama sekali, tapi Lu Ming sudah bisa merasakan tekanan yang menakutkan. Apakah ini ketua Istana Phoenix? Tanpa diragukan lagi, ini adalah sosok kaisar. Dan bahkan di antara tokoh-tokoh kaisar, dia sangat menakutkan. Kami memberikan penghormatan kepada Tuan Istana. Orang tua itu membungkuk hormat. Saya, Feng Ling, memberikan penghormatan kepada Tuan Istana. Huang Ling juga membungkuk. Junior Lu Ming menyapa Tuan Istana. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, Pemimpin Istana Phoenix mengangguk dan berkata pada sesepuh itu, kamu boleh pergi. Ya, tetua itu mundur. Kemudian, kepala Istana Phoenix memandang Feng Ling dan tersenyum lebih lebar. Huang Ling, kamu tidak buruk. Anda tidak mengecewakan saya. Terima kasih, Tuan Istana. Namun, berkat bantuan Lu Ming kali ini Feng Ling bisa mendapatkan jantung pohon payung. Setelah mengatakan itu, Huang Ling mengeluarkan sepotong inti kayu. Ada burung phoenix menari di atasnya. Itu sangat misterius. Ini adalah jantung dari pohon wutong. Penguasa Istana Phoenix melambaikan tangannya dan menjaga jantung pohon wutong. Dia berkata, Huang Ling,
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi di masa depan, jangan ragu untuk mencari saya. Kemudian, dia melihat ke arah Lu Ming dan berkata, "Anak kecil, saya dengar kamu sedang mencari saya. Apa masalahnya?" "Tuan Istana, ini karena insiden pemujaan roh jahat," kata Lu Ming. "Roh jahat." Tuan Istana mengangkat alisnya. "Seperti ini." Kemudian, Lu Ming memberitahu mereka tentang bagaimana roh jahat menyerang wilayah Azure dan membunuh Kaisar Yun. Pada akhirnya, dia menyatakan bahwa dia ingin meminta Istana Phoenix mengirimkan ahli untuk membasmi roh jahat. Penguasa Istana Phoenix mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata, "Anak kecil, aku khawatir aku tidak bisa menyetujui permintaanmu." "Tuan Istana, mengapa demikian?" Jantung Lu Ming berdetak kencang. "Dan EBSP, aku memberitahumu. Beberapa waktu yang lalu, kami menemukan jejak wakil pemimpin sekte roh jahat di Suaka bulan kuno," kata pemimpin Istana Phoenix. "Wakil pemimpin roh jahat." Lu Ming dan Huang Ling terkejut. Dikatakan bahwa wakil kepala keluarga roh jahat adalah sosok yang tak tertandingi. Tidak ada yang menyangka sosok seperti itu tidak akan mati dan akan keluar. Jadi, selama jangka waktu ini, aku harus menaruh perhatianku pada wakil pemimpin sekte roh jahat. Ada juga satu lagi. Sekarang, di tanah suci bulan kuno, semua kekuatan besar sudah mengakar kuat dan persaingan semakin ketat. Dan menurut apa yang Anda katakan, setidaknya ada 2 atau 3 tokoh setingkat kaisar dalam pemujaan roh jahat dan keluarga Di. Jika kita ingin memusnahkan pihak lain, jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang kita kirim harus setidaknya 2 kali lipat jumlah pihak lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kita dapat memusnahkan pihak lain. Setelah Istana Phoenix mengirimkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, kekuatan mereka sendiri akan kosong, memberikan kekuatan lain kesempatan untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, sangat sulit bagi saya untuk menyetujui kondisi ini, kata pemimpin Istana Phoenix. Jadi begitu, Lu Ming menghela nafas. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk meminta bantuan dari tanah suci Guyue. Kekuatan-kekuatan ini pertama-tama akan mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri. Jika kekuatan mereka rusak, kemungkinan besar mereka tidak akan setuju. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Istana Phoenix, jika Istana Phoenix mengirimkan begitu banyak ahli tingkat kaisar, kekuatan Istana Phoenix akan melemah, memberikan kekuatan lain kesempatan untuk memanfaatkannya. Dan EBSP, ada banyak faksi kuat di tanah suci bulan kuno, dan persaingan di antara mereka sangat ketat. Masing-masing faksi saling memperhatikan satu sama lain, dan dalam kondisi seperti itu, mereka tidak dapat membuat satu kesalahan pun. Kaisar Naga Abadi Chapter 1755 Bahasa Indonesia 1755 Bab 1755 Datang ke pintu. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Selama dia kuat, tidak perlu meminta bantuan orang lain. Tuan, mohon bersabar sebentar. Saat aku cukup kuat, aku pasti akan kembali untuk menyelamatkanmu. Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Anak kecil, ubah kondisimu. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan apa yang saya bisa. Istana Master of Phoenix Palace sepertinya merasa sedikit menyesal dan melanjutkan. Lu Ming menenangkan diri dan punya ide. Dia berkata, "Tuan Istana, saya telah membunuh beberapa pembunuh dari rumah 1000 pembunuhan, dan saya memiliki tanda pembunuh di tubuh saya. Bisakah senior membantu saya menghapusnya?" Dengan tanda rumah 1000 pembunuhan di tubuhnya, dia akan dirasakan oleh pihak lain dalam jarak tertentu. Jika dia bertemu seseorang dari rumah 1000 pembunuh lagi, dia pasti akan kesal dan harus waspada agar tidak dibunuh setiap hari. Ini mudah. Tuan Istana melambaikan tangannya dan seberkas cahaya menyelimuti Lu Ming. Lu Ming merasakan sensasi hangat di sekujur tubuhnya. Kemudian, dia melihat gumpalan aliran udara abu-abu muncul dari tubuh Lu Ming. Itu terus berputar dan itu sangat aneh. Ini adalah tanda pembantaian. Ketua Istana Phoenix meremasnya dengan lembut, dan tanda pembantaian berubah menjadi abu. Baiklah, tanda penyembelihan telah dihilangkan. Selain itu, kali ini Anda telah banyak membantu Feng Ling dengan membantunya mendapatkan jantung pohon payung. Anda sekarang adalah teman Istana Phoenix, jadi Anda bisa tinggal di sini sebentar.
Anda bebas memasuki beberapa tempat suci budidaya di Istana Phoenix. Pemimpin Istana Phoenix tersenyum. Terima kasih banyak, Tuan Istana. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berterima kasih padanya. Meskipun pihak lain tidak setuju mengirim ahli untuk memusnahkan sisa-sisa roh jahat, pihak lain adalah seorang tuan dan ahli tingkat kaisar. Lu Ming tidak bisa terus bertanya. Kamu boleh pergi sekarang. Biarkan Huang Ling membawamu berkeliling. Kata Tuan Istana. Setelah itu, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Huang Ling dan pergi. Lu Ming, maafkan aku. Dalam perjalanan pulang, Huang Ling berkata dengan malu. Tidak banyak. Saya dapat memahami bahwa Anda perlu mempertimbangkan Istana Phoenix juga. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Huang Ling mengacu pada fakta bahwa kepala Istana Phoenix tidak mengirimkan ahli untuk membantu. Lu Ming, ada beberapa tempat suci budidaya. Aku akan mengajakmu berkeliling dalam beberapa hari. Anda bisa tinggal di Istana Phoenix sebentar. Kata Huang Ling. Lu Ming mengangguk. Keduanya mengobrol sebentar sebelum berpisah. Lu Ming kembali ke kediamannya. Setelah kembali ke halaman, Lu Ming melepaskan gelembung dan membiarkannya bermain di dekatnya sementara dia mengasingkan diri untuk berkultivasi. Beberapa hari berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, dua pasukan tiba di Istana Phoenix. Kedua kekuatan ini adalah suku Gagak Emas dan keluarga Wan. Calon kaisar dari Istana Phoenix menyambutnya. Saya bertanya-tanya mengapa keluarga Wan dan klan Gagak Emas datang ke Istana Phoenix. Calon kaisar Istana Phoenix bertanya. Itu mudah. Keluarga Wan di sini untuk meminta seseorang dari Istana Phoenix. Kata seorang tetua dari keluarga Wan. Di belakangnya berdiri beberapa pria parubaya kekar dan beberapa pria muda. Salah satunya adalah Wan Tianlong. Suku Gagak Emas juga menginginkan seseorang dari Istana Phoenix. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya berjubah emas. Matanya dingin dan auranya mendominasi. Di belakang pria parubaya ini ada beberapa orang lainnya. Di antara mereka ada beberapa pemuda, Pangeran Gagak Emas yang ke-9. Wajah calon kaisar Istana Phoenix menjadi gelap dan berkata, lelucon yang luar biasa. Kalian berdua datang ke Istana Phoenixku untuk memintanya. Jangan marah, Saudara Huang. Orang yang diinginkan keluarga Wan bukanlah murid Istana Phoenix, melainkan seorang pemuda bernama Lu Ming. Dia saat ini tinggal di Istana Phoenix. Kata lelaki tua dari keluarga Wan. Lu Ming, calon kaisar Istana Phoenix mengerutkan kening. Dia tahu bahwa ada seorang pemuda bernama Lu Ming yang tinggal di Istana Phoenix. Namun, ini adalah perintah dari penguasa Istana Phoenix dan dia adalah tamu Istana Phoenix. Orang yang diinginkan klan Gagak Emas juga adalah orang ini, Lu Ming. Pria parubaya dari ras Golden Crow berkata dengan dingin. Semuanya, aku khawatir kita tidak bisa melakukan itu. Lu Ming adalah tamu Istana Phoenix. Karena dia ada di sini, kita harus memastikan keselamatannya. Kata calon kaisar Istana Phoenix. Saudara Huang, sebaiknya kamu mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Keluarga Wan bertekad untuk mendapatkan Lu Ming. Orang ini telah mengembangkan seni 10.000 tentara keluarga Wan. Keluarga Wan tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Kata lelaki tua dari keluarga Wan dengan dingin. Tidak ada ruang untuk diskusi mengenai masalah ini. Saya sudah mengatakan bahwa karena Lu Ming adalah tamu di Istana Phoenix, dia adalah tamu Istana Phoenix. Jika Istana Phoenix menyerahkan Lu Ming kepadamu, apa pendapat orang lain tentang kami? Semuanya, silakan kembali. Kata calon kaisar Istana Phoenix dengan sikap keras. Wajah keluarga Wan dan klan Gagak Emas menjadi dingin. Mereka tidak menyangka Istana Phoenix akan melindungi Lu Ming dan menolak menyerahkannya. Namun, Master keluarga Wan telah menginstruksikan bahwa Lu Ming tidak boleh dibiarkan hidup. Seni 10.000 tentara tidak boleh dikembangkan oleh orang luar. Lu Ming, keluar dari sini. Pada saat ini, tetua keluarga Wan tiba-tiba meraung. Suaranya bergemuruh dan menyebar ke seluruh Istana Phoenix. Kurang ajar, apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi calon kaisar Istana Phoenix berubah dan dia berteriak. Pihak lain terlalu lancang. Dia sebenarnya berteriak di Istana Phoenix. Pada saat itu, sebagian besar orang di Istana Phoenix merasa khawatir. Lu Ming sedang berkultivasi ketika dia terbangun oleh suara gemuruh yang keras. Siapa ini?
Mata Luming menjadi gelap saat dia melihat ke arah suara itu. Dia kemudian naik ke udara dan terbang ke arah itu dengan kecepatan tinggi. Tidak lama kemudian, sebuah aula besar muncul di depan mereka. Bus, bus, dan EBSCP, suara mendesing. Saat ini, banyak sosok yang terbang. Luming, sebuah suara halus terdengar. Itu adalah Huang Ling. Dia juga muncul di sini. Luming, keluarga Wan dan klan Golden Crow ada di sini. Mereka ingin Istana Phoenix menyerahkanmu. Huang Ling buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Luming. Keluarga Wan dan klan Golden Crow. Mata Luming menjadi dingin saat dia berjalan menuju aula utama. Ketika dia mendekati aula utama, dia melihat dua kelompok orang berdiri di udara di luar aula utama. Mereka adalah keluarga Wan dan klan Golden Crow. Dia adalah Luming. Wan Tianlong menunjuk ke arah Luming. Orang-orang dari keluarga Wan dan klan Gagak Emas memandang Luming secara bersamaan. Nak, kamu adalah Luming. Sekarang, ikuti saya kembali ke keluarga Wan. Oleh keluarga Wan kepada Anda. Orang tua dari keluarga Wan berkata dengan dingin, dengan nada memerintah. Seolah-olah Luming harus melakukan apa yang diperintahkan. Saya tidak punya apa-apa untuk dijelaskan kepada keluarga Wan. Selain itu, aku hidup dengan sangat baik di Istana Phoenix. Saya tidak tertarik pergi ke keluarga Wan bersama Anda. Kata Luming. Wajah lelaki tua dari keluarga Wan itu menjadi gelap, dan kilatan tajam melintas di matanya. Nak, jangan berpura-pura bodoh di sini. Anda telah mengembangkan seni 10.000 tentara keluarga Wan. Anda harus memberi kami penjelasan untuk ini. Orang luar tidak diperbolehkan mengembangkan seni 10.000 tentara. Jika Anda menghancurkan kultivasi Anda sekarang, keluarga Wan tidak akan melanjutkan masalah ini. Hehe, jadi karena ini. Lalu, mengapa klan Gagak Emasmu datang mencariku? Petik 2. Pandangan Luming beralih ke suku Gagak Emas. Kamu harus dihukum karena menghina ras Gagak Emas. Pria parubaya dari klan Golden Crow menjawab dengan sederhana. Hahaha, ini konyol. Ini adalah lelucon terbesar di dunia. Luming tidak bisa berhenti tertawa. Kaisar Naga Abadi Chapter 1756 Bahasa Indonesia. 1756 Pertempuran dalam sebulan. Nak, apa katamu? Mata sesepuh keluarga Wan bersinar lebih tajam. Mata pria parubaya dari klan Gagak Emas berubah menjadi emas dan memperlihatkan ujung tajamnya. Pertama-tama, izinkan saya bertanya kepada Anda, selain gulungan 10.000 tentara, apakah Anda berlatih teknik seni bela diri dan metode kultivasi lainnya? Petik 2. Suara Luming sangat kuat dan tidak kenal takut. Omong kosong. Saya akan berkultivasi secara alami. Kata lelaki tua dari keluarga Wan. Sejak Anda mengolahnya, apakah teknik budidaya dan teknik bela diri keluarga Wan diciptakan oleh keluarga Wan? Bukankah itu hanya untuk merebut yang lain? Gulungan 10.000 tentara yang saya kembangkan adalah sesuatu yang saya ambil dari seseorang dari keluarga Wan yang mencoba membunuh saya di medan perang 100 klan. Ini piala saya. Kalau keluarga Wan bisa mengolah teknik budidaya dan ilmu bela diri orang lain, kenapa saya tidak? Petik 2. Suara jelas Luming menyebar ke seluruh area, membuat keluarga Wan tidak bisa berkata-kata. Jika mereka dapat mengembangkan metode kultivasi dan teknik seni bela diri orang lain, mengapa Luming tidak dapat mengembangkan seni 10.000 tentara keluarga Wan? Dan kalian semua, kalian di sini untuk Pangeran Gagak Emas yang ke-9, kan? Itu bahkan lebih konyol lagi. Dia dikalahkan dalam pertempuran di generasi yang sama, tapi dia tetap datang mencariku. Kalau begitu, kalian burung Gagak Emas tidak boleh keluar lagi. Kalau tidak, jika kamu dikalahkan oleh orang lain, semua yang lebih tua akan pergi dan memintanya. Luming memandang orang-orang dari klan Gagak Emas, menyebabkan wajah Pangeran ke-9 menjadi merah. Aku bisa mengalahkanmu, tapi kamu tidak boleh mempermalukan putra mahkota klan Gagak Emas. Tatapan pria parubaya ras Gagak Emas berubah menjadi lebih dingin. Sungguh suatu penghinaan. Lelucon yang luar biasa. Yang saya lakukan hanyalah melucuti bulunya. Dalam pertempuran besar, senjata tidak mempunyai mata. Bagaimana saya bisa mengendalikannya dengan baik? Petik 2. Kata Luming. Kau berdalih. Hari ini, kamu harus ikut denganku ke perlombaan Gagak Emas.
Pria parubaya dari ras gagak emas berkata dengan nada mendominasi. Itu benar. Betapapun fasihnya lidahmu, percuma saja. Izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak peduli dengan metode kultivasi atau teknik seni bela diri lainnya, tetapi Anda tidak dapat mengembangkan gulungan 10.000 tentara. Anda harus menghapuskannya. Orang tua dari klan Wan berbicara dengan cara yang lebih sombong. Hehe, selamat tinggal. Lu Ming mencibir. Dia tidak mau membuang-buang napas dan berbalik untuk pergi. Keluarga Wan dan ras Golden Crow benar-benar tidak masuk akal, jadi mengapa dia perlu mengatakan sesuatu? Jika kamu ingin pergi, tinggallah. Mati, teriak tetua keluarga Wan. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Itu adalah aura calon kaisar dan sangat kuat. Itu menekan ke arah Lu Ming. Lu Ming merasakan tekanan yang tak tertahankan menekannya, seolah-olah dia akan meledak. Cukup, calon kaisar istana Phoenix tidak senang. Dengan lambaian tangannya, aura kuat keluar dan memblokir aura tetua keluarga Wan. Lu Ming menghela nafas lega. Calon kaisar terlalu kuat untuk dilawannya. Ini adalah istana Phoenix. Kamu sudah keterlaluan. Calon kaisar istana Phoenix berkata dengan beberapa tetua istana Phoenix turun dari langit, menatap keluarga Wan dan klan gagak emas dengan mata tidak ramah. Apakah istana Phoenix benar-benar akan menyinggung keluarga Wan dan suku gagak emas karena Lu Ming? Petik 2. Orang tua dari keluarga Wan berkata dengan suara yang dalam. Lu Ming adalah tamu istana Phoenix. Karena dia tamu istana Phoenix, aku tidak bisa membiarkanmu membawanya pergi. Sikap calon kaisar istana Phoenix juga menjadi lebih kuat. Keluarga Wan dan ras Golden Crow memiliki ekspresi buruk. Lu Ming, bersembunyilah di istana Phoenix selama sisa hidupmu jika bisa. Seorang pemuda dari keluarga Wan berbicara. Orang ini mengenakan jubah ungu dan emas dan dipenuhi aura mulia. Auranya bahkan lebih luar biasa daripada aura Wan Tianlong. Lelucon yang luar biasa. Apalagi yang bisa diandalkan oleh keluarga Wan selain para tetua. Jika mereka satu generasi dengan saya akan menekan mereka semua. Lu Ming merespons dengan tegas. Kamu terlalu sombong. Baiklah, aku akan menantangmu sekarang. Jika kalah, Anda harus menghancurkan kultivasi Anda. Apakah kamu berani melawanku? Petik 2. Pemuda dari keluarga Wan berbicara, matanya dipenuhi rasa dingin. Lu Ming, jangan setuju. Nama orang ini adalah Wan Tianbing. Dia memiliki tubuh spiritual surgawi tingkat menengah dan budidayanya telah mencapai lingkaran besar tahap Sein yang cerah. Dia jauh lebih kuat dari Wan Tianlong. Huang Ling buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Wan Tianbing sangat terkenal di kalangan generasi muda Tanah Suci Bulan Kuno. Tidak banyak tubuh spiritual surga kelas menengah di seluruh Tanah Suci Bulan Kuno. Tubuh spiritual surgawi tingkat menengah. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Matanya dipenuhi semangat juang, baiklah, aku akan menerima tantangannya. Tapi aku takut jika aku mengalahkanmu, sekelompok lelaki tua dari keluarga Wan akan keluar dan mencari masalah denganku. Jangan khawatir, jika Anda menang, keluarga Wan tidak akan menanyakan tentang budidaya gulungan 10.000 tentara Anda. Tetua keluarga Wan berbicara, seolah dia sangat percaya pada Wan Tianbing. Baiklah. Kemudian, Lu Ming melihat ke suku gagak emas dan berkata, bagaimana dengan kalian? Apakah kamu ingin menantangku? Saya akan menerima kalian semua. Aku akan melawanmu. Seorang pria muda berjalan keluar dari sisi pangeran ke-9 gagak emas dengan ekspresi arogan di wajahnya. Lu Ming, pria ini adalah pangeran gagak emas ke-6. Kekuatan dan bakatnya tidak kalah dengan Wan Tianbing. Huang Ling dengan cepat mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Baiklah, kamu dan Wan Tianbing itu akan menyerang bersama. Saya terlalu malas untuk melawan mereka satu persatu. Kami akan menanganinya bersama-sama. Kata Lu Ming. Semua orang tercengang dengan kata-katanya. Lu Ming akan melawan pangeran gagak emas ke-6 dan Wan Tianbing pada saat yang bersamaan. Kita harus tahu bahwa Pangeran Gagak Emas ke-6 dan Wan Tianbing adalah keajaiban terkenal di kalangan generasi muda Tanah Suci Bulan Kuno. Mereka adalah eksistensi dengan tubuh spiritual surga tingkat menengah dan hampir tak terkalahkan dalam pertempuran pada level yang sama. Lu Ming sebenarnya akan melawan dua orang sekaligus. Haha, sombong, dia sombong banget. Saya pernah melihat orang sombong,
tapi saya belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Wan Tianbing tertawa, penuh ejekan. Omong kosong, apakah kamu berani menerima tantangan itu? Katakan saja, jika kamu tidak berani melawan, tersesatlah. Lu Ming memarahi. Baiklah, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Pangeran ke-6, bagaimana denganmu? Wan Tianbing berkata dengan dingin sambil menatap Pangeran Gagak Emas ke-6. Dialah yang mencari kematian, jadi tentu saja kita harus memenuhi keinginannya. Bagaimanapun, begitu banyak orang telah melihatnya, jadi mereka tidak akan mengatakan bahwa kami menindas beberapa orang dengan angka. Mata Pangeran ke-6 tampak dingin. Baiklah, tapi aku akan memutuskan waktunya. Kata Lu Ming. Kamulah yang menentukan waktunya. Kalau ditetapkan 100 tahun atau 1000 tahun kemudian, bagaimana kita bisa bersaing? Petik 2. Wan Tianbing mencibir. Bagaimana dengan pertempuran di Danau Phoenix sebulan lagi? Petik 2. Kata Lu Ming. Sebulan kemudian. Baiklah, saya setuju. Saya juga setuju. Wan Tiancheng dan Pangeran Gagak Emas ke-6 berbicara satu demi satu. Dalam waktu 1 bulan, bisakah Lu Ming membalikkan keadaan? Terlebih lagi, mereka telah bergabung. Lu Ming tidak memiliki mendengar tentang penampilan Lu Ming di sarang Phoenix. Namun, mereka adalah badan spiritual surgawi kelas menengah dan budidaya mereka telah mencapai lingkaran besar tahap Sein yang cerah. Kekuatan supernatural mereka sangat kuat dan mereka dapat dengan mudah menghancurkan favorit surga pada level yang sama, seperti Huang Jian. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. Mereka yakin bisa menekan Lu Ming sendirian, apalagi mereka berdua. Karena Lu Ming bersembunyi di Istana Phoenix dan menolak keluar, dia akan menggunakan tantangan itu untuk membunuhnya. Sebulan dari sekarang, pertempuran di Danau Phoenix akan dimulai. Semuanya, tolong. Lu Ming melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan pergi. Keluarga Wan dan klan Golden Crow juga telah pergi. Namun, mereka tetap mengirim orang untuk memantau Istana Phoenix, takut Lu Ming akan menyelinap pergi. Kaisar Naga Abadi Chapter 1757 Bahasa Indonesia 1757 Bab 1757 Seni Surgawi Dinding Giok, penguasaan luar biasa dari orang suci yang cerdas. Lu Ming, kamu terlalu impulsif. Mereka tidak bisa melakukan apapun padamu jika kamu tinggal di Istana Phoenix. Huang Ling menyusul Lu Ming dan bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa. Kultivasi saya akan mencapai terobosan. Saya mungkin bisa bertarung. Kata Lu Ming. Setelah sekian lama berkultivasi, tingkat kultivasi Lu Ming sudah sangat dekat dengan tingkat atas alam suci cerah. Dia akan bisa memasuki tingkat atas alam suci cerah dalam waktu singkat. Begitu dia memasuki penguasaan besar alam suci yang cerah, kekuatan tempurnya akan meningkat 1 tingkat lagi. Inilah alasan mengapa dia menyarankan pertempuran sebulan kemudian. Sebulan sudah cukup baginya untuk menerobos. Oh begitu, Lu Ming, aku akan membawamu ke tempat yang mungkin memberimu kesempatan lebih baik dalam sebulan. Kata Lu Ming. Kata Huang Ling. Tempat apa? Kekuatan surgawi dinding giok adalah tempat budidaya suci di Istana Phoenix. Ini dapat membantu orang mengembangkan kekuatan surgawi, tetapi setiap orang hanya memiliki satu kesempatan dalam hidup mereka. Itu tergantung pada pemahaman seseorang. Semakin tinggi pemahaman seseorang, semakin besar pula hasil panennya. Kata Huang Ling. Kemampuan surgawi, dinding giok. Mata Lu Ming berbinar. Kemudian, Huang Ling membawa Lu Ming ke sebuah gua besar. Pintu masuk gua dijaga oleh para ahli dari Istana Phoenix. Namun, kepala Istana Phoenix pernah berkata bahwa Lu Ming bisa memasuki beberapa tempat suci untuk bercocok tanam. Tentu saja, tidak ada hambatan dan dia masuk dengan lancar. Di dalam gua itu ada ruangan batu besar. Di salah satu sisi ruangan batu ada tembok giok besar yang panjang dan lebarnya lebih dari 100 meter. Dinding giok sehalus cermin dan dapat memantulkan bayangan seseorang. Ini adalah kemampuan surgawi dinding giok. Lu Ming, gunakan kemampuan surgawimu dan bombardir tembok giok ini. Cukup. Kata Huang Ling. Baiklah. Lu Ming mengangguk dan duduk bersila. Dia mengaktifkan jari kekacauan kesengsaraan dan menunjuk ke Abhichna Jade dengan satu jari. Lu Ming tidak menahan diri.
Huang Ling telah memberitahunya dengan sangat jelas bahwa kekuatan suci dinding giok ini sangat menakjubkan. Tidak ada kekuatan suci yang dapat merusak dinding giok sama sekali. Seperti yang diharapkan, ketika jari kesengsaraan kekacauan menyentuh dinding giok kemampuan surgawi, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Itu segera menghilang. Pada saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa kemampuan surgawi dinding giok memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah kekuatan mengerikan sedang bekerja pada tubuh Lu Ming, menariknya ke arah dinding giok. Tubuh Lu Ming tenggelam ke dalam dinding giok dan menghilang. Lu Ming sepertinya telah melewati lapisan kehampaan dan tiba di alam semesta. Ledakan. Tiba-tiba, langit berbintang bergemuruh. Sebuah jari besar terbentuk. Itu diselimuti warna kekacauan dan lebih besar dari bintang. Itu menunjuk ke arah Lu Ming. Jari kesengsaraan primal chaos. Hati Lu Ming bergetar. Namun, kesengsaraan jari kekacauan itu terlalu kuat dan misterius. Itu puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat dari yang diberikan Lu Ming. Itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan seni surgawi saya berkali-kali lipat. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya, matanya tertuju pada jari bencana kekacauan. Ledakan. Jari kesengsaraan kekacauan mendarat di tubuh Lu Ming. Ada ledakan keras di benaknya. Seolah-olah jari kesusahan besar telah muncul di benaknya. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk jari kekacauan dari bencana. Waktu berlalu, hari demi hari. Dalam sekejap mata, 25 hari telah berlalu. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba membuka matanya dan menyadari bahwa dia masih duduk bersila di dinding Abijna Jade. Di sampingnya, Huang Ling juga duduk di sana, jelas menunggunya. Lu Ming, kamu sudah bangun. Saya tidak menyangka Anda akan dapat memahaminya selama 25 hari. Huang Ling mengedipkan matanya karena terkejut. Apakah sudah 25 hari? Lu Ming bergumam. Itu benar. Orang lain biasanya bangun dalam waktu 10 hari ketika mereka datang ke dinding giok kemampuan surgawi. Saya baru bangun dalam waktu 20 hari. Aku tidak menyangka kamu akan bangun 5 hari lebih lama dariku. Bagaimana itu? Bagaimana efeknya? Huang Ling bertanya. Tidak buruk. Terlebih lagi, saya juga telah membuat terobosan dalam kultivasi saya tanpa saya sadari. Lu Ming tersenyum. Dia menyadari bahwa ketika dia diam-diam memahami kesengsaraan jari kekacauan, dia telah membuat terobosan dan mencapai penguasaan luar biasa dari tahap Sein yang cerah. Kekuatan surgawi yang sebenarnya, dinding giok sungguh menakjubkan. Sangat disayangkan bahwa seseorang hanya memiliki satu kesempatan dalam hidupnya. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Dan EBSCP, setelah 25 hari pemahaman, jari kesengsaraan primal chaos-nya meningkat dari 18% menjadi 33%, menjadi 15%. Sangatlah sulit untuk meningkatkan seni sakral. Diperlukan banyak waktu untuk memahaminya, terutama pada tahap selanjutnya. Banyak generasi tua dan orang suci absolut membutuhkan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk meningkatkan budidaya mereka sebesar 10%. Adapun jari kesengsaraan chaos, bahkan lebih sulit lagi untuk menaikkan levelnya. Itu beberapa kali lebih sulit daripada teknik kekuatan suci biasa dengan hukum nomologis sebagai landasannya. Ini akan menghemat banyak waktu bagi Lu Ming jika dia dapat meningkatkan levelnya sebesar 15%. Namun, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk menggunakan kekuatan suci dinding giok. Ini tidak akan efektif untuk kedua kalinya. Kalau tidak, itu akan menantang surga. Apakah kamu percaya diri dalam menghadapi Pangeran Gagak Emas ke-6 dan 10.000 tentara surgawi? Huang Ling bertanya. Tentu saja. Mengapa kamu begitu mengkhawatirkanku? Lu Ming tersenyum. Anda adalah teman saya. Tentu saja saya peduli. Wajah Huang Ling memerah. Lalu, dia keluar. Lu Ming tersenyum dan mengikuti Huang Ling keluar gua. Dia kemudian kembali ke kediamannya. Masih ada 5 hari tersisa baginya untuk mengkonsolidasikan budidayanya dan mengolah 10.000 gulungan tentara. Dengan peningkatan budidayanya, dia bisa menyegel lebih banyak lagi senjata Sein. Lu Ming mengeluarkan senjata suci yang besar dan mulai menyegelnya. Di ruang rahasia keluarga Wan Tianbing juga menyegel senjata Sein miliknya. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak menyegel sebuah senjata Sein yang hebat, namun sebuah senjata Sein yang absolut. Seluruh tubuhnya bersinar,
dan titik cahayanya sangat cemerlang. Di sampingnya, seorang lelaki tua duduk bersila, memancarkan aura yang menakutkan. Orang ini adalah ahli tingkat kaisar. Sebuah senjata Sein absolut melayang di tangan tetua itu. Dia membantu 10.000 tentara surgawi menyegel senjatanya. Para prajurit surgawi sama sekali tidak bisa menyegel senjata Sein yang mutlak. Tubuh mereka akan terkoyak oleh senjata Qi, tetapi dengan bantuan seorang kaisar, ceritanya berbeda. Pakar setingkat kaisar dapat membantunya mengkonsolidasikan titik akupunturnya dan membantunya menyegel senjata suci terhebat. 2 hari kemudian, 10.000 senjata surgawi berhasil disegel menjadi senjata suci. Walaupun aku telah berhasil menyegel senjata suci untukmu, senjata suci yang absolut terlalu kuat. Anda tidak bisa menggunakannya terlalu lama, karena akan berbahaya bagi tubuh Anda. Anda harus menggunakannya dengan hati-hati. Orang tua setingkat kaisar menginstruksikan. Ya, leluhur. Wan Tianbing membungkuk dan mengakui, kilatan tajam muncul di matanya. Lu Ming pasti sudah mati kali ini. Dia tidak punya peluang sama sekali. Di saat yang sama, Pangeran Gagak Emas ke-6 juga menjalani semacam pelatihan rahasia. Kali ini, berita pertempuran Lu Ming dengan Pangeran Gagak Emas ke-6 dan Wan Tianbing telah menyebar ke seluruh tanah suci bulan kuno. Sebab dan akibat juga telah digali oleh orang-orang, dan beritanya menyebar dengan cepat. Banyak orang yang memperhatikannya. Lu Ming telah mengembangkan seni 10.000 tentara keluarga Wan. Lu Ming telah mencapai 9. Inilah yang menjadi penyebab konflik tersebut. Oleh karena itu, keluarga Wan dan klan Golden Crow memberikan perhatian khusus terhadap hal ini. Mereka hanya bisa menang, tidak boleh kalah. Beberapa hari kemudian, hari yang ditentukan pun tiba. Kaisar Naga Abadi Chapter 1758 Bahasa Indonesia. 1758 bertemu Long Chen lagi. Gunung tempat Istana Phoenix berada disebut Gunung Phoenix. Di tepi Gunung Phoenix, ada sebuah danau bernama Danau Phoenix. Pada hari ini, Danau Phoenix sudah dipenuhi orang sejak dini hari. Seseorang menantang 2 jenius paling menonjol dari 2 kekuatan utama tanah suci Guyue. Hal ini membuat banyak orang penasaran. Siapa yang begitu berani menantang 2 orang jenius sekaligus? Seberapa kuat orang ini? Banyak penguasa muda dan bahkan banyak tokoh tua yang sangat penasaran. Mereka berkumpul di sekitar Danau Phoenix, menunggu pertempuran dimulai. Orang-orang dari Istana Phoenix ada di sini. Seseorang berteriak. Banyak orang melihat ke arah Istana Phoenix dan melihat sekelompok orang berjalan di udara. Kebanyakan dari mereka adalah anak muda, namun ada juga beberapa sosok tua yang memiliki aura dalam. Siapa di antara kalian yang Lu Ming? Seseorang bertanya. Pemuda berjubah hitam yang berdiri di samping Huang Ling adalah Lu Ming. Oh, sepertinya basis budidayanya tidak terlalu dalam, hanya dalam pencapaian besar alam kecerahan suci. Dia sebenarnya berani melawan Pangeran Gagak Emas ke-6 dan Wan Tianbing. Dia sangat berani. Seseorang berkata, ada para tetua di sini dengan budidaya yang sangat tinggi. Bahkan ada tokoh calon kaisar. Meskipun Lu Ming telah menggunakan teknik nafas ilusi untuk menyembunyikan kultivasinya, perbedaan dalam kultivasinya terlalu besar dan dia masih dapat terlihat. Apa? Hanya pada penguasaan luar biasa dari tahap Sein yang cerah. Itu benar, tapi saya mendengar rumor bahwa Lu Ming kemungkinan besar adalah putra kekacauan. Apa? Anak kekacauan? Benar-benar, putra kekacauan, salah satu putra surga. Kemungkinan besar itu benar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengembangkan seni 10.000 tentara keluarga Wan? Namun, meskipun dia adalah putra kekacauan atau putra dewa lainnya, mereka hanya mewakili potensi. Sebelum mereka dewasa, mereka masih akan dibunuh oleh orang lain. Saat Lu Ming dan yang lainnya tiba, hal itu menyebabkan diskusi panas. Terlihat bahwa selama periode waktu ini, pertempuran tersebut sangat populer. Ada berbagai rumor tentang identitas Lu Ming. Lu Ming, semoga sukses. Saya yakin Anda pasti akan menang. Huang Ling menyemangati Lu Ming. Lu Ming tersenyum dan turun dari langit. Dia mendarat di Danau Phoenix dan berdiri di permukaan danau, menunggu dengan tenang. Ya, saat ini, langit di kejauhan diterangi oleh sambaran petir. Sambaran petir seakan membelah langit menjadi beberapa bagian. Kemudian, saat petir menghilang,
ada sekelompok orang di Danau Phoenix. Orang-orang dari Sekte Dewa Petir telah tiba. Seseorang bergumam. Sekte Dewa Petir adalah kekuatan yang sangat kuat di Tanah Suci Bulan Kuno, dan ada juga ahli yang datang untuk menonton. Lu Ming, aku harap kamu memenangkan pertempuran ini, kata seorang pemuda di Sekte Dewa Petir. Suaranya menyebar ke seluruh area. Saudaraku, setelah aku menang, kamu dan aku akan pergi dan minum. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Pemuda yang baru saja berbicara itu adalah Ye Dongfang. Hal ini menarik perhatian banyak orang. Lu Ming juga akrab dengan Sekte The Prodigy of the Thunder God. Kamu mengalami delusi. Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Suara dingin terdengar, dan sekelompok orang dengan aura mulia melangkah di udara. Para ahli dari keluarga Wan telah tiba. Ada banyak orang dari keluarga Wan. Ada para jenius muda dan juga tokoh-tokoh dari generasi tua. Mereka semua ahli. Di antara mereka, Wan Tianbing turun dari langit dan mendarat di danau, berdiri di hadapan Lu Ming. Lu Ming, aku bisa saja membunuhmu sendiri, tapi kamu hanya memintanya. Anda ingin melawan saya dan Pangeran Gagak Emas ke-6. Aku akan membiarkanmu mati dengan tenang. Wan Tianbing mencibir. Kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, langit bergemuruh seolah-olah seekor binatang raksasa sedang menginjak-injak kehampaan. Faktanya, itulah yang terjadi. 9 patung setinggi 100 meter dengan tubuh seperti giok menarik kereta besar, menghancurkan kehampaan. Tinggi 100 meter berhenti tidak jauh dari situ, memberikan dampak visual yang kuat kepada orang-orang. Orang-orang dari Sekte Gajah Dewa juga telah datang. Seseorang berkata dengan ekspresi serius. Ada banyak kekuatan kuat di Tanah Suci Bulan Kuno, tapi ada juga kekuatan kuat dan lemah. Sekte Gajah Surgawi adalah kekuatan yang sangat kuat. Pandangan Lu Ming juga beralih ke kereta. Jika dia mengingatnya dengan benar, Long Chen telah diselamatkan oleh ahli mengerikan dari Sekte Gajah Dewa. Saat ini, sekelompok orang keluar dari kereta. Jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar selusin. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda dengan penampilan biasa, tetapi matanya seperti kilat, dan dia memiliki aura yang mendominasi. Debu panjang. Mata Lu Ming berbinar. Dia tidak menyangka akan bertemu Long Chen. Mata Long Chen menyapu seluruh ruangan dan dia tersenyum saat melihat Lu Ming. Lu Ming, sudah lama tidak bertemu, kata Long Chen. Suaranya dalam, tapi ada sedikit kegembiraan di dalamnya. Dia dan Lu Ming keduanya berasal dari benua hutan belantara dewa. Sekarang mereka berada jauh di negeri asing, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan bersemangat untuk bertemu kembali dengan teman-teman lama. Memang sudah lama sekali. Long Chen, kita akan menyusul setelah pertempuran ini. Lu Ming tersenyum. Long Chen mengangguk dan memimpin orang-orang dari Sekte Gajah Dewa ke samping. Apakah Lu Ming mengenal orang-orang dari Sekte Gajah Dewa? Banyak orang terkejut. Lu Ming mengenal cukup banyak orang. Pada saat ini, cahaya pedang menembus langit. Para ahli dari Sekte Pedang Hutan Belantara telah tiba. Kemudian, para ahli dari Istana Burung Surgawi dan Sekte Bumi juga tiba. Semuanya adalah kekuatan kuat dari Tanah Suci. Sebagian besar kekuatan besar mungkin datang karena mereka telah mendengar rumor tentang Putra Kekacauan. Gan. Pada saat ini, tangisan yang memekakkan telinga terdengar. Di kejauhan, puluhan sinar cahaya keemasan melesat ke arah mereka. Itu adalah lusinan burung gagak emas berkaki 3. Klan Golden Crow telah tiba. Lusinan burung gagak emas berkaki 3 melayang di langit di atas Danau Phoenix. Tubuh mereka ditutupi oleh api matahari emas, dan seolah-olah puluhan matahari muncul di langit. Bus! Salah satu burung gagak emas berkaki 3 mengepakkan sayapnya dan mendarat di Danau Phoenix. Ia berdiri berdampingan dengan tentara surgawi dan menatap Lu Ming dengan mata emasnya yang bersinar dingin. Itu adalah Pangeran Gagak Emas ke-6. Wan Tianbing, serahkan orang ini padaku. Suara dingin dan arogan Pangeran ke-6 Gagak Emas terdengar. Serahkan padamu. Mata Wan Tianbing menyipit. Itu benar. Aku bisa membunuh Lu Ming sendirian. Suara Pangeran Gagak Emas ke-6 terdengar. Kemudian, dia mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Lu Ming seperti sinar cahaya keemasan.
Sayapnya mengepak dan api surgawi Helios menembus kehampaan seperti pisau, menebas ke arah Luming. Luming mengambil langkah di permukaan danau dan menyerang Pangeran Gagak Emas ke-6 seperti sambaran petir. Telapak tangannya seperti pisau saat dia menebas. Seketika, bila api itu hancur, telapak tangan Luming tidak berhenti dan bertabrakan dengan sayap Pangeran Gagak Emas ke-6. Bang! Seolah-olah dua gunung raksasa bertabrakan, menciptakan guncangan yang mengerikan. Kekuatan dahsyat tersebut segera menimbulkan ribuan gelombang di Danau Phoenix. Membunuh. Matahari yang luar biasa, hancurkan dunia. Teriak Pangeran Gagak Emas ke-6. Api matahari besar membakar seluruh tubuhnya, dan bahkan ruangan pun terdistorsi. Tubuhnya menyusut menjadi bola, seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi matahari, dan dia menghantamkannya ke arah Luming. Hukum kekacauan Luming beredar di sekujur tubuhnya saat dia menggunakan seni surgawi penekan penjara. Dia mengepalkan telapak tangannya dan terus-menerus meninju. Setiap pukulan sepertinya memiliki prasasti penekan penjara. Kaisar Naga Abadi Chapter 1759 Bahasa Indonesia. 1759 Pertarungan sengit antara dua favorit surga. Berdebar, berdebar, berdebar. Tabrakan mengerikan terus terdengar. Keduanya bertabrakan lebih dari 100 kali berturut-turut, dan Pangeran Gagak Emas ke-6 terbang jauh seperti bola. Dia melebarkan sayapnya dan mengepakkannya beberapa kali sebelum berhenti. Luming ini sangat kuat. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya kacau. Dia sama sekali tidak takut pada Sanfire Surgawi dari klan Gagak Emas. Hukum kekacauan. Ini benar-benar hukum kekacauan. Luming benar-benar putra kekacauan. Salah satu putra surga, putra kekacauan, sebenarnya muncul. Saya mendengar bahwa di kota Kaisar Surga, putra kematian dan putra keabadian, yang juga merupakan putra surga, juga muncul. Bukan hanya putra surga, banyak fisik raja juga muncul di kota Kaisar Surgawi. Ini terlalu mengejutkan. Era yang hebat telah tiba. Era bentrokan para filsuf dan pertarungan antar raja akan datang. Di sekitarnya, banyak generasi tua yang menghela nafas. Kamu saja tidak cukup. 10.000 tentara surgawi, serang aku bersama-sama. Suara acuh tak acuh Luming terdengar. Maumu. Wan Tianbing berkata dengan dingin. Titik-titik cahaya menyala di sekujur tubuhnya, dan senjata Sein pun terbang keluar. Totalnya ada lebih dari 100 buah. Di antara senjata-senjata itu, ada 3 senjata suci yang hebat. Wan Tianbing sedang memegang senjata suci yang hebat di tangannya. Ki senjatanya menyatu, dan aura tajam menimbulkan tanda pedang yang mengerikan di Danau Phoenix. Bus! Tubuh Wan Tianbing dikelilingi oleh senjata suci saat dia menyerang ke arah Luming. Cahaya pedang itu mengejutkan saat menebas bagian vital Luming. Mati! Pangeran Gagak Emas ke-6 menjerit panjang. Dia mengepakkan sayapnya dan menyerbu ke arah Luming seperti sinar cahaya kemasan. Bahkan sebelum dia mencapai Luming, api matahari surgawi yang panas sudah menuju ke arahnya. Pada saat yang sama, cakar Gagak Emas berkaki 3 itu sangat tajam saat mencakar Luming. Cakar ketiga Gagak Emas berkaki 3 itu sangat menakutkan. Dikatakan bahwa senjata itu tidak bisa dihancurkan dan dapat menghancurkan senjata suci. Jari kacau. Luming menunjukkan 2 jari berturut-turut, menggunakan 20% kekuatan jari kesusahan yang kacau. 2 jari besar terbentuk dan menunjuk ke arah Pangeran Gagak Emas ke-6 dan Wan Tianbing. Ledakan. Ledakan. Dengan 2 ledakan keras, Wan Tianbing dan Pangeran Gagak Emas ke-6 gemetar dan meluncur mundur, meninggalkan 2 gelombang udara yang menakutkan di udara. Banyak orang terkesiap. Luming sangat kuat. Dia bertarung melawan 2 orang sendirian dan benar-benar bisa memaksa Wan Tianbing dan Pangeran Gagak Emas ke-6 ke posisi yang tidak menguntungkan. Itu terlalu mengejutkan. Yang paling penting adalah bahwa kultivasi Luming hanya berada di lingkaran besar tahap suci cerah, sedangkan Wan Tianbing dan Pangeran Gagak Emas ke-6 sudah berada di lingkaran besar tahap suci cerah dan berada 1 langkah lagi dari tahap suci cerah, panggung suci yang agung. Bahkan dengan budidayanya yang tinggi, dia masih bukan tandingannya. Keluarga Wan dari klan Golden Crow memiliki ekspresi buruk. Seperti yang diharapkan dari putra kekacauan. Kekuatan tempurnya terlalu mengejutkan. Dalam pertarungan dengan level yang sama, tidak ada yang bisa menandinginya kecuali putra dan raja lainnya.
Seorang lelaki tua berseru kaget. Banyak favorit surga muda yang pucat. Tingkat kekuatan tempur ini jauh lebih kuat daripada mereka. Membunuh. Membunuh. Wan Tianbing dan Pangeran Gagak Emas ke-6 meraung. Mereka tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Semakin banyak titik cahaya menyala di tubuh Wan Tianbing, dan semakin banyak senjata suci yang terbang, membuatnya semakin kuat. Matahari benar-benar muncul di atas kepala Pangeran ke-6 Gagak Emas. Itu bersinar dengan cahaya tak terbatas dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Hancur di bawah sinar matahariku. Mati. Pangeran Gagak Emas ke-6 meraung. Matahari langsung menyinari Luming, seolah-olah itu adalah matahari sungguhan yang akan membakar Luming. Ini adalah kekuatan surgawi Pangeran Gagak Emas ke-6, dan kekuatannya telah mencapai 40%. Kekuatan seni bela diri sakral dengan tingkat penyelesaian 40% benar-benar mengerikan. Setelah gerakan ini digunakan, tidak peduli berapa banyak orang suci lingkaran besar cerah yang datang, mereka semua akan mati dan dibakar menjadi abu. Orang suci agung biasa, jika teknik kekuatan super mereka tidak dipraktikkan dengan baik, mereka juga harus mundur dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Jari kacau. Hukum kekacauan beredar di tubuh Luming dan dia mengarahkan jarinya. Hukum kekacauan di dunia sedang dikendalikan. Energi tak berujung berkumpul di jari Luming. Energi dalam radius 100 mil sepertinya telah terhisap kering dalam sekejap. Sebuah jari besar, seperti jari dewa, diarahkan ke putra mahkota ke-6 Gagak Emas. Jarinya bertabrakan dengan terik matahari di udara. Pada saat ini, cahaya menyilaukan muncul di langit, membuat orang tidak bisa membuka mata. Beberapa petani yang lebih lemah bahkan menitikkan air mata karena cahaya. Ledakan. Lalu terjadilah ledakan seperti ledakan matahari. Jari kesengsaraan yang kacau terus menyerang ke depan dan menghantam tubuh Pangeran Gagak Emas ke-6. Pangeran yang mengental saat tubuhnya terlempar jauh. Darahnya berceceran di Danau Phoenix, dan bulu emas memenuhi langit. Pangeran Gagak Emas ke-6 terluka parah. Saat Luming menunjuk dengan jari kesengsaraan kekacauan, dia melangkah ke dalam kehampaan, dikelilingi oleh senjata sucinya, dan bergegas menuju Wan Tianbing. 10.000 tentara surgawi juga menyerang Luming. Keduanya menggunakan seni 10.000 tentara. Prajurit tempur mereka ki berkumpul dan bertabrakan satu sama lain dengan sengit. Seberkas sinar ki prajurit tempur melonjak ke langit seperti pilar cahaya, memantulkan cahaya dari ledakan matahari. Membunuh. Mati. Luming berteriak. Teknik pedang surgawi meledak dan dua sinar pedang keluar dari matanya. Meskipun para jenius seperti Wan Tianbing memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat dan memiliki harta yang melindungi jiwa, kultivasi Luming telah meningkat dan kekuatan jiwanya menjadi lebih kuat. Dia masih akan memberikan pengaruh pada lawannya. Mata Wan Tianbing menunjukkan sedikit rasa sakit saat dia menusukkan teknik pedang dewa. Bus. Luming memegang pedang tempur tingkat senjata sucinya dan menebas Wan Tianbing. Wan Tianbing meraung marah dan melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga, memadamkan cahaya pedang. Kedua pedang itu berbenturan, menyebabkan langit berdengung. Kemudian, sesosok tubuh mundur dengan cepat. Itu adalah Wan Tianbing. Dia ditekan oleh Luming dalam konfrontasi langsung. Membunuh. Luming terus menyerang Wan Tianbing dengan aura yang mengesankan dan aura pembunuh yang membubung ke langit. Wan Tianbing menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan serangan balik. Dentang, dentang, dentang. Keduanya terus bentrok satu sama lain dalam ki prajurit yang seperti pelangi, tetapi setiap kali mereka bentrok, Wan Tianbing terpaksa mundur beberapa langkah. Setelah puluhan gerakan, dia sudah mundur ratusan langkah. Lengannya mulai gemetar. Luming, pergilah ke neraka. Pada saat ini, ekspresi Wan Tianbing berubah menjadi ganas. Titik akupuntur di antara alisnya bersinar dengan cahaya cemerlang. Kemudian, sebuah kapak perang besar muncul, mengeluarkan fluktuasi yang mengerikan. Senjata Sein yang mutlak. Itu adalah senjata Sein yang mutlak. Bagaimana 10.000 senjata surgawi bisa menyegel senjata suci yang mutlak? Petik 2. Apa? Seru seseorang di sekitar. Itu pasti bantuan seorang raja. Kalau tidak, 10.000 tentara surgawi tidak akan mampu menyegel senjata Sein yang absolut. Mereka akan terkoyak oleh senjata Sein yang absolut. Seseorang berkata. Itu benar. Luming dalam bahaya. 10.000 tentara surgawi tidak jauh lebih lemah dari dia sejak awal.
Begitu dia menggunakan senjata sucinya, Lu Ming tidak akan mampu menahannya. Saat suara-suara itu terdengar, Huang Ling, Mu Qingsui, dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi khawatir. Mata Long Chen bersinar, tapi dia tidak khawatir. Mati. Wan Tianbing memegang senjata sucinya, kapak perang, dan menyerang. Kekosongan itu bergetar seolah-olah akan terpecah oleh serangan ini. Dentang. Lu Ming menggunakan senjata sucinya yang hebat untuk memblokir serangan itu. Pedang itu bergetar dan kekuatan yang tak terhentikan menyembur keluar. Lu Ming dikirim terbang mundur ribuan meter sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1760 Bahasa Indonesia 1760 bab 1760 mengalahkan mereka satu persatu. Senjata Sein yang absolut memang sangat kuat. Mata Lu Ming berkedip. Dia menyadari bahwa pedang tempur di tangannya memiliki sebuah chip. Senjata Sein yang hebat benar-benar tidak bisa melawan senjata Sein absolut. Wan Tianbing menekan Lu Ming dengan satu serangan dan menjadi segar kembali. Tubuhnya seperti aliran cahaya, muncul di depan Lu Ming dalam sekejap, dan kapak perangnya menebas lagi. Dentang. Kali ini, Lu Ming juga dikirim terbang. Bahkan ada retakan pada pedang tempurnya. Bunuh Lu Ming. Wan Tianbing, ayo kita bunuh dia sekaligus. Dia berteriak. Di sisi klan Wan, seorang pemuda berteriak, sementara seorang lelaki tua berbicara dengan dingin. Membunuh. Semangat para prajurit surgawi tinggi. Kapak tempur mereka seperti badai saat mereka menebas Lu Ming. Lu Ming melambaikan tangannya. Dua senjata suci tipe perisai terbang keluar dari sekelilingnya dan menghalangi di depannya. Bang! Bang! Kapak perangnya ditebang, dan kedua perisainya dipotong menjadi dua. Senjata Sein yang cemerlang sama rapuhnya dengan tahu di hadapan senjata Sein absolut. Dentang! Dentang! Setelah dua gerakan berturut-turut, Lu Ming terpaksa mundur. 10.000 senjata surgawi. Dengan Anda tidak akan mampu bertahan lama sebelum menjadi bumerang. Lu Ming berbicara, suaranya masih sangat tenang. Cukup untuk membunuhmu. Wan Tianbing meraung dan menyerang dengan liar. Memang benar, dia tidak bisa membuang waktu lagi. Seperti yang dikatakan Lu Ming, dia bisa merasakan tekanan yang menakutkan. Senjata tempur yang sangat besar, Qi, mencabik-cabik tubuhnya setiap saat. Lapisan tipis darah merembes keluar dari kulitnya. Dia harus menyingkirkan Lu Ming secepat mungkin. Apakah begitu? Lu Ming tersenyum tipis. Kemudian, ruang di antara alisnya bersinar dan piringan formasi Tai Chi muncul. Pergi. Lu Ming melambaikan tangannya, dan piringan formasi Tai Chi memancarkan cahaya cemerlang. Pola Tai Chi berputar di permukaan dan menekan Wan Tianbing. Dentang. Kapak raksasa Wan Tianbing mendarat dengan keras di piringan formasi Tai Chi. Cakram formasi Tai Chi menjadi lebih mempesona, bergetar hebat, dan terlempar ke belakang. Namun, bahkan tidak ada tanda di permukaan piringan formasi Tai Chi. Mengapa saya harus? Mata Wan Tianbing membelalak tak percaya. Harta karun apa yang digunakan Lu Ming? Bahkan bisa memblokir senjata Sein absolut dan bahkan tidak meninggalkan goresan pada senjata itu. Kemudian, dia menyerang Lu Ming. Lu Ming mengeluarkan disformasi Tai Chi untuk diblokir. Meskipun piringan formasi Tai Chi akan dikirim terbang setiap saat, ia berhasil memblokir serangan 10.000 tentara surgawi setiap kali sementara dia tetap tidak terluka. Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Cakram formasi Tai Chi kemungkinan besar adalah harta karun tingkat kekaisaran. Hanya saja Lu Ming belum bisa melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Merusak. Wan Tianbing meraung dan menebas Lu Ming dengan liar, tapi setiap kali dia melakukannya, dia dihadang oleh formasi Tai Chi. Wajah keluarga Wan menjadi gelap. Lu Ming benar-benar tak tertandingi. Dia telah menguasai hukum kekacauan. Dia tidak diragukan lagi adalah putra kekacauan. Seorang wanita tua dari Istana Phoenix berkata, matanya penuh kekaguman. Putra kekacauan dikenal sebagai salah satu putra dewa. Ia memiliki rejeki yang besar dan bakatnya bisa dikatakan menantang surga. Sejak zaman kuno, anak dewa manapun yang telah menguasai 10 hukum tertinggi akan mencapai pencapaian yang tak terbayangkan selama dia tidak mati. Anak ini sangat dekat dengan roh Phoenix. Dalam hal ini, Istana Phoenix hanya bisa berteman dengannya dan tidak menyinggung perasaannya. Jika dia besar nanti,
itu hanya akan bermanfaat bagi Istana Phoenix. Tidak buruk. Beberapa tetua Istana Phoenix berbicara satu demi satu dan berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Suara mendesing. Pada saat ini, suara mengerikan yang menembus udara datang dari belakang Luming. Pangeran Gagak Emas ke-6 mendatanginya lagi. Kamu masih berani menyerang secara diam-diam dengan tubuh yang terluka. Maka aku akan membunuhmu. Luming berkata dengan dingin. Pedang suci agung di tangannya tiba-tiba menebas ke belakang. Sekarang, ada 6 senjata suci besar yang tersegel di tubuh Luming. Kekuatannya sangat menakutkan. Dengan satu serangan pedang, jeritan melengking terdengar, disertai bulu emas beterbangan di udara. Salah satu sayap Pangeran Gagak Emas ke-6 telah dipotong oleh Luming. Pangeran Gagak Emas ke-6 sudah disakiti oleh Luming, jadi dia tentu saja bukan tandingannya. Pangeran ke-6 Gagak Emas memucat ketakutan dan mengepakkan sayapnya yang tersisa dengan putus asa untuk mundur. Jari kacau. Luming melambaikan tangannya dan mempertahankan sayap Pangeran ke-6 Gagak Emas. Kemudian, dia mengarahkan jarinya ke Pangeran ke-6 Gagak Emas. Jari yang menakutkan menunjuk ke arah Pangeran ke-6 Gagak Emas. Pangeran ke-6 Gagak Emas merasa ngeri dan berusaha melarikan diri dengan sekuat tenaga, tetapi sudah terlambat. Jari kesengsaraan kekacauan mendekatinya dengan kecepatan ekstrim. Suara mendesing. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan melintas dan menghantam jari kekacauan kesengsaraan, secara langsung mematahkannya dan membiarkan Pangeran Gagak Emas ke-6 melarikan diri. Itu adalah seorang lelaki tua dari klan Gagak Emas yang telah menyelamatkan Pangeran ke-6. Betapa tercelanya. Kata-kata Mu Kingsway sangat lugas, dan suaranya bergema di seluruh tempat. Pakar dari klan Golden Crow dengan dingin melirik ke arah Mu Kingsway dan tidak mengatakan apa-apa. Luming melirik sekilas ke suku Gagak Emas. Dia tidak mengejar Pangeran Gagak Emas ke-6 tetapi melihat ke arah Wan Tianbing. Pada saat ini, mata Wan Tianbing memerah, dan dia berlumuran darah. Ini bukan darah Luming, tapi darahnya sendiri. Dia telah terkoyak oleh serangan balik dari senjata Saint Absolute, dan 10.000 tentara surgawi tidak dapat lagi menahannya. Tiba-tiba, tubuh Wan Tianbing bergetar dan dia mengeluarkan seteguk besar darah. Auranya dengan cepat layu. Membunuh. Bagaimana Luming bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Piringan formasi Tai Chi melayang di atas kepalanya. Dengan pedang tempur di tangannya, dia menyerang Wan Tianbing. Wan Tianbing hanya bisa mengangkat kapak perangnya untuk memblokir di depannya. Dentang. Tubuh Wan Tianbing terlempar seperti bola meriam. Dia bahkan tidak bisa memegang kapak perang di tangannya. Kapak perang itu bergetar dan terbang keluar dari tangannya. Luming melangkah ke dalam kehampaan dan menyapu energi sainnya, menyapu kapak perang Wan Tianbing dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Di saat yang sama, dia terus menyerang Wan Tianbing dengan pedang tempurnya. Wan Tianbing menderita serangan balik yang mengerikan. Tubuh fisiknya akan terkoyak dan dia terluka parah. Bagaimana dia bisa menahan serangan Luming? Tidak, Wan Tianbing meraung. Cukup. Seorang tetua dari keluarga Wan melangkah keluar dan melambaikan tangannya. Sinar kekuatan Sein melilit Wan Tianbing seperti pita dan menariknya ke belakang. Kemudian, cahaya dingin muncul di matanya saat dia memukul dengan telapak tangannya. Sebuah cetakan telapak tangan besar meledak ke arah Luming, mencoba membunuhnya. Tidak baik. Ekspresi Luming berubah drastis. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu tercela. Mereka tidak hanya ikut campur secara langsung, tetapi mereka juga menyerangnya. Meskipun itu hanya serangan biasa, ranah pihak lain terlalu tinggi, dan kekuatannya masih sangat kuat. Bus! Piringan formasi Tai Chi di atas kepala Luming bergetar dan bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Itu meluas dengan cepat dan bergegas menuju cetakan telapak tangan besar. Pada saat yang sama, Luming meletus dengan seluruh kekuatannya dan menunjuk dengan jarinya. Dan EBSP, jari kesengsaraan Primal Chaos meledak dengan kekuatan, mengirimkan jari kesusahan Primal Chaos yang besar ke depan sementara dia dengan cepat mundur. Ledakan. Piringan formasi Tai Chi adalah yang pertama terkena telapak tangan raksasa. Itu bergetar hebat dan pola Tai Chi di atasnya hancur. Ia menyusut dengan cepat dan terbang menuju Luming, menghilang di antara alisnya.